Assalamualaikum. Di tutorial kali ini, saya akan menunjukkan demonstrasi dan source code sederhana untuk membuat form geolokasi atau geolocation form. Oke, saya sudah membuat 3 versi untuk form presensi online yang dapat mendeteksi lokasi user yang mengisi. Yang paling sederhana saya buat di Google Form, yang kedua di web application dengan AppScript, yang ketiga juga sama, hanya bedanya kalau yang kedua ini versi yang sangat sederhana, yang ketiga ini bisa dibilang versi komplit, karena ini saya buat biasanya ketika ada klien yang meminta dibuatkan. Oke, yang Google Form mungkin akan saya tunjukkan kemudian. Yang hari ini akan kita lihat bersama source code-nya yang akan saya tunjukkan di level 2, tapi sebelumnya akan saya tunjukkan form presensi geolokasi yang sudah saya coba develop. Oke, nanti outputnya akan saya tunjukkan. Sekarang coba kita ke demonstrasi seperti apa form presensi online geolocation yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan AppScript. Oke, kita coba lihat bagaimana formnya. Ini saya buat 2 tampilan, jadi ketika orang pertama kali buka linknya akan dapat tampilan seperti ini. Informasi apa yang diperlukan user ketika menggunakan aplikasi ini. Pertama, dia harus aktifkan fitur lokasi dan disarankan menggunakan Google Chrome. Ini hanya contoh. Jadi ketika lokasi aktif, ketika dia switch button ini, maka akan ada peringatan, akan ada informasi lokasi telah diaktifkan. Tapi kalau lokasinya tidak diaktifkan di smartphone-nya atau di device-nya, nanti warning-nya itu ada yang meminta user mengaktifkan lokasi dan form ini tidak akan terbuka. Tapi kalau barusan karena device-nya aktif lokasinya, maka user langsung diarahkan ke form isian presensinya. Oke, saya tunjukkan. Ini dibuat untuk mengakomodir pola kerja masuk pagi dan keluar sore gitu ya. Jadi satu hari karyawan yang menggunakan presensi ini 2 kali mengisi. Pertama misalkan dia isi dia masuk, tes masuk, bekerja di mana, di rumah, ceritanya lagi WFH, namanya misal divisinya A. Jadi ketika dia pilih divisi A, maka nama yang keluar hanya untuk karyawan yang ada di divisi A. Saya contohkan ketika yang kita pilih divisi D, nama yang keluar khusus untuk karyawan yang berada di divisi D. Kita pilih di divisi D berarti ya. Coba contohnya DD. Nah, di sini dia diminta lagi untuk mengaktifkan share log ya. Kalau tadi di awal cek aktifkan lokasi, di sini dia diminta untuk share lokasinya. Oke. Kalau dia udah share log, baru tombol kirimnya muncul. Oke. Harusnya datanya udah terkirim. Coba kita cek di spreadsheet ya. Kita bisa langsung ke sini. Oke. Kita coba lihat data yang terbaru. Divisi D, DD bekerja di rumah. Ini waktu masuknya. Tes masuk. Ini informasi terkait latitude dan longitude-nya. Atau long lat ya, saya lupa. Coba. Oke. Yang pertama latitude, koma, baru
longitude. Ini dalam bentuk address-nya, jadi data latitude dan longitude ini di reverse menjadi address, alamat lengkap ya. Oke, coba kita isi lagi untuk yang absensi atau presensi keluar ya. Kalau absensi itu ketidakhadiran, jadi presensi lebih tepatnya. Oke, kita akan coba isi di presensi keluar. Tapi sebelumnya untuk informasi di form ini, ketika orang atau karyawan mengisi, dia akan masuk pertama di kolom output. Oke, nanti kalau ada data masuk lagi berarti di bawahnya ya, di baris bawahnya. Cuma ketika dia sudah lengkap mengisi, DD misalkan ya, masuk, tes masuk, nanti datanya akan direkap dalam satu baris gitu. Jadi nanti harusnya di sini tempat kerja keluarnya ada informasi di kantor atau di rumah. Ini jam keluarnya di sini, kategori durasinya, dan di sini capaian kerjanya atau uraian kerja yang dia isi ketika melakukan presensi keluar. Oke, coba kita tes sekali lagi untuk mengisi presensi keluar. Aktifkan lokasi, keluar, tes presensi keluar. Ceritanya dia bekerja di rumah ya tadi. Namanya Dede di divisi D. Sherlock, kirim. Oke, di kolom output namanya masuk di baris bawahnya. Data yang masuk semua. Kita cek di kolom rekap. Oke, data yang masuk ke samping, ini data-data baru ya. Ini durasi kerjanya, waktu masuk dikurang waktu keluar, atau sebaliknya. Waktu keluar dikurang waktu masuk. Oke, settingannya untuk default saya buat 5 jam. Jadi ketika karyawan durasi kerjanya kurang dari 5 jam, dia akan dikategorikan kurang. Ini tadi absen sebelumnya atau presensi sebelumnya masuk, ini yang keluar. Ini latitude, longitude-nya. Ini address-nya. Oke, itu demonstrasinya. Sebelum itu saya tunjukkan satu lagi. Jadi karena saya pikir ketika membaca di spreadsheet agak sulit, saya buatkan visualisasi untuk data barusan yang ini di Google Data Studio. Oke, teman-teman juga bisa pakai karena ini free. Tanggal 29 saya isi ya, tadi berarti ada data masuk. Karena dia, kenapa 1? Karena dia menghitung dari data rekap. Jadi kalaupun di outputnya ada 2 nama, Dede, tapi di rekap itu Dede jadi 1 nama. Karena 1 hari dihitungnya 1 nama, nama uniknya, walaupun dia isi 2 kali, pagi dan sore misalkan. Oke, ada 1 data yang masuk. Ini tampilan sebaran lokasinya. Saya pernah share linknya di internet dan ada beberapa orang yang coba isi. Yang paling jauh kalau nggak salah dari mana ini? Ya daerah sekitar sini lah pokoknya ya. Oke, coba kita cek data saya barusan. Oh ya, ini warnanya berbeda. Kalau misalkan dia kerja di kantor, saya kasih warna merah. Kalau di rumah, warnanya ini apa? Hijau toska. Oke, coba kita cek data yang terakhir masuk. Dede ya. Kok ini kenapa berwarna merah? Karena tadi secara durasi kurang dari 5 jam. Kita
Kita coba cek Dede secara lokasi dia ada di mana. Jadi enaknya pakai Google Data Studio itu kita bisa filter data dengan mengklik data tertentu. Oke, alamatnya di Jakarta ya. Oke, kayak gitu. Oh iya, informasi soal Data Studio. Jadi tampilan di Data Studio ini akan update secara otomatis setiap 15 menit. Oke, jadi kalau saya isi dan saya bukan admin itu harus nunggu 15 menit baru datanya masuk. Kecuali kalau saya admin, begitu ada data masuk, saya refresh, datanya langsung masuk gitu. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Tapi overall presensi online ini yang ketika kita combine dengan database di Google Sheet dan visualisasi di Data Studio, dia dimungkinkan untuk bisa divisualisasikan secara lebih baik. Oke, ini tampilannya saya buat rentang tanggalnya cukup panjang ya, dari tanggal 23 Agustus sampai waktu yang paling update. Kalau mau teman-teman bisa bikin di satu hari aja gitu, kayak misalkan ini di tampilan. Kalau mau nanti tampilannya cuma hari ini aja. Jadi setiap hari datanya akan update sesuai dengan jumlah berapa orang yang mengisi di hari itu atau di hari yang update-nya ya. Oke, itu sedikit demonstrasi dari presensi online yang pernah saya kembangkan. Oke, yang seperti saya bilang tadi, untuk di sharing kali ini saya akan share bukan presensi ya, kayak form online dengan fitur geolokasi yang pernah saya buat gitu. Walaupun simpel nanti teman-teman lihat, tapi sebenarnya secara fitur dia lebih kuat dibandingkan Google Form, karena Google Form itu setahu saya belum ada fitur geolokasi. Kalaupun ada yang pernah sharing di YouTube mungkin Google Form yang dilengkapi dengan fitur geolokasi, tapi secara keakuratan data dia itu masih belum stabil. Jadi kalau ada dua orang yang isi secara bersamaan, nanti mungkin teman-teman temukan ya di YouTube tutorialnya, datanya akan tidak stabil gitu. Kayak misalkan ada si A dan si B ngisi, si A sedang ngisi, si B juga ngisi, nanti datanya itu bisa ketimpa gitu, entah data si A masuk ke si B, data si B masuk ke si A, siapa yang duluan submit gitu. Ya pokoknya itu kenapa saya bilang nggak stabil ketika Google Form dengan tutorial yang ada di YouTube saat ini menggunakan fitur geolokasi. Makanya saat ini lebih baik dibuat di web app. Oke, ini yang akan saya share source code-nya ke teman-teman. Bagi yang membutuhkan nanti hubungi saya aja. Kalau sekarang mungkin hanya akan saya perlihatkan. Tapi kalau teman-teman membutuhkan, nanti di deskripsi ya. Mungkin boleh hubungin saya via WhatsApp atau email. Sekarang kita fokus ke sini dulu ya. Ini source code-nya, nanti akan saya tunjukkan lagi. Coba kita cek bagaimana tampilannya. Oke, ini masih sangat sederhana. Kenapa saya tunjukkan? Karena yang pertama tadi ya, untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman yang ingin membuat form presensi geolokasi tapi belum bisa melakukannya di Google Form gitu. Ini bisa teman-teman develop lebih jauh, misal seperti yang saya tunjukkan di demonstrasi di awal, atau buat dengan butir-butir atau field yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Sekarang ini saya coba tunjukkan latitude dan longitude-nya. Ini misalkan contoh field yang diinginkan atau didapatkan informasinya, saya bikin dua, nama dan departemen. Nah nanti harusnya,
outputnya masuk ke spreadsheet ini ya. Sekarang masih kosong, coba kita tes ngisi ya. Pertama kita harus memberikan informasi lokasi kita melalui data latitude dan longitude yang akan di generate secara otomatis di form ini ketika kita mengaktifkan lokasi di perangkat dan menekan tombol get location. Oke, sudah didapatkan informasinya. Nama misalkan tes 1, departemen, tes 1, kirim. Oke, masuk datanya ya. Nah, kalau yang ini saya masih pisah antara let longnya, tapi untuk address tetap lengkap ya harusnya. Kita coba tes sekali lagi. Oke. Kayak gitu. Secara umum ya. Akan saya perlihatkan source code-nya mulai dari kode JS. Oke. Nanti bisa teman-teman tulis ulang atau bisa request ke saya ya. Kunci ada di sini. URL-nya diganti dengan URL spreadsheet yang teman-teman gunakan. Oke. 560 itu ini script untuk di HTML-nya. Dan terakhir script di JavaScript-nya. Saya tidak akan menjelaskan banyak soal AppScript, JavaScript atau HTML-nya. Teman-teman bisa dapatkan di tutorial yang lain. Tapi poinnya, kalau teman-teman mau bikin yang seperti ini dan menuliskan script yang sama seperti yang saya tunjukkan di sini, kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang tampil di layar saya saat ini. Oke, itu yang bisa saya sharing untuk tutorial atau sharing ya kali ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.